Halo semua, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Per hari ini kita bakalan update tentang pergerakan harga Bitcoin, yang dimana posisi market Bitcoin per hari ini per 24 jam mengalami kenaikan sekitaran 1,69%. Gitu. Jadi sebelum masuk ke materi inti atau kita masuk ke update tentang harga Bitcoin dan semua tentang analisanya, kita bakalan update terlebih dahulu dari market cap keseluruhan kripto. Yang dimana posisi market cap per hari ini mengalami kenaikan sekitaran 1,13 persenan. Ya, berarti hari ini ya berada di 965,5 billion dolar ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari top 10 cryptocurrency juga, Dogecoin mengalami kenaikan sekitaran 7,14% ya. Dari top 10 ini posisi Dogecoin kenaikannya cukup lumayan besar ya, karena ada salah satu tweet dari ya pecintanya Dogecoin, siapa lagi kalau bukan Elon Musk ya, mengalami kenaikan langsung mengalami kenaikan sekitaran 7,43%. Untuk Solana mengalami kenaikan 1,4 persenan, Cardano mengalami penurunan sekitaran 0,12%, untuk XRP 4,63%. XRP ini cukup lumayan stabil ya, setelah mengalami penurunan sekitaran 7%, langsung spike-nya cepat banget ini XRP ya. Terus dari BNB juga mengalami kenaikan 1,75%, Ethereum 0,61%, dan untuk Bitcoin mengalami kenaikan juga sekitaran 1,69%. Itu untuk market cap keseluruhan kripto. Dan kita langsung masuk ke inti materinya. Ya, kita coba update dulu. Terlebih dahulu kita melihat dari pergerakan one day-nya seperti apa untuk close ya, di mana. Dan kalau misalkan kita ngelihat posisi market close Bitcoin per hari ini sangat bagus ya, karena terkonfirm dari sebelumnya ya, yang dimana posisi penguatan dari posisi market Bitcoin itu bisa kita lihat dari pertanggal 4 sampai sekarang, market Bitcoin mengalami penguatan yang sangat signifikan, yang dimana per hari ini itu si posisi candlenya close dengan posisi candle hijau yang besar, berarti menandakan para buyer sudah mulai masuk kembali, atau ada sebagian orang yang sudah mulai akumulasi. Karena mengingat kalau misalnya kita melihat dari posisi harga ATH-nya Bitcoin, kita coba ke weekly. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi market Bitcoin ya, yang dimana posisi market Bitcoin itu berada di level 69.000 ya, dan sekarang mengalami penurunan sampai 18 ribuan ya, sampai 18.000 per hari itu. Posisi market Bitcoin turun sampai 17.600 sampai 17.500-an, dan per hari ini mengalami spike ya. Ini ada sinyal positif untuk Bitcoin. Apakah posisi market Bitcoin akan hit ke area 24.000 lagi atau 22.800, kita nggak tahu. Kita bakalan bahas langsung di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di posisi ini ya, kenapa saya tarik posisi trendline dari posisi ATH ke area bawah? Karena kalau misalnya dari sini ke area sini, ini menyambung ya, yang dimana posisi sekarang itu, posisi market Bitcoin sudah break dari trendline-nya. Berarti mengingat kalau misalkan seperti ini, sudah ada sinyal untuk posisi market Bitcoin siap untuk melakukan rally seperti itu. Apakah si posisi kenaikannya itu mungkin seperti ini? Ya, dia akan tertahan di level 20.500, terus dia down sekali lagi atau crash sekali lagi sebelum akhirnya posisi market Bitcoin mengalami yang namanya fase bull run atau winter dulu ya, crypto winter, terus masuk ke fase bull run-nya seperti itu. Ini dari time frame weekly. Dan kalau misalkan kita ngelihat di time frame one day ya, dari one day dan juga 4 jam ya, dari 4 jam kita update nanti juga. Kita bakalan update juga ya. Nah, si posisi market Bitcoin, kalau misalnya kita ngelihat juga, si posisinya itu sudah berhasil Sudah berhasil break ya. Nah, ini. Si posisi market Bitcoin sudah berhasil break ya di atas posisi trendline dengan posisi yang sangat impulsif. Berarti
di sini bisa kita lihat bahwasanya posisi para buyer sudah mulai masuk di area level 19.000 ya sampai 18.500, mengakibatkan apa? Posisi market Bitcoin naik gila-gilaan gitu. Nah, cuman ada cumannya ya. Ada yang jadi pertimbangan untuk saya, apakah posisi market Bitcoin bisa langsung naik ke atas atau tidak di area key level 20.500 sampai 21.000 itu adalah merupakan area order block para seller yang dimana di sana sangat banyak posisi resisten yang harus dilalui oleh Bitcoin ya. Jadi kita coba turun dulu ke time frame 4 jam dan mungkin nanti kita bakalan lihat juga di time frame hourly ya. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman, kalian bisa lihat semua ya. Di posisi area ini dari pertanggal 30 Agustus 2022 sampai sekarang posisi market Bitcoin masih saja tertahan di area key level ini, yang menandakan berarti di area sini itu banyak posisi order block seller ya, yang mengakibatkan posisi market Bitcoin terreject dan down atau turun kembali seperti itu. Ya, bisa kita lihat juga di area sini, ini yang pertama, ini yang kedua ya, ini yang ketiga, dan ini yang keempat gitu. 4 kali posisi market Bitcoin berhasil hit di area ini dan sampai akhirnya posisinya masih tetap terreject di level ini gitu. Jadi kalau misalnya asumsi saya kalau misalnya kita ngelihat, karena di posisi area ini pun ada yang namanya posisi area posisi resisten juga ya. Selain 20.500, posisi area 20.800 juga di sini adalah salah satu area posisi resisten, yang dimana pertanggal 25 Juli dan pertanggal 19 Agustus posisi market Bitcoin bouncing di area ini. Berarti di area sini ini sangat penting untuk Bitcoin ya melalui level ini ya. Kalau misalkan nanti si posisinya itu mungkin seperti ini, kita ngelihat dulu karena si posisinya sudah berhasil break ya. Posisinya itu sudah berhasil break dari area ini, berarti kalau misalkan nanti si posisinya itu berhasil untuk apa? Untuk reach terlebih dahulu sampai 20.700 atau 20.800, nah misalkan seperti ini. Nah, ya, terus dia terjek di area sini dan membentuk semacam structure head and shoulder. Berarti di area sini akan saya pertimbangkan untuk mengambil area posisi short, teman-teman ya, karena saya juga harus memikirkan risk and reward ketika saya masuk ke market seperti itu. Jadi si posisinya sekarang, karena kita juga bisa ngelihat ya di area 21.000 sampai 20.500 di sini itu banyak apa? Banyak area posisi resisten. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang ini bisa dihitung juga teman-teman. Kalau misalnya pribadi saya hitung 4 kali sudah menembus atau meretest di area ini ya, yang dimana berarti area ini sangat krusial untuk Bitcoin. Apakah Bitcoin mampu untuk break area ini dan bisa bertahan di area 20.800 sampai akhirnya dia bouncing mengejar ke 22.800, yang dimana di area sini ada banyak imbalansi yang memang harus diseimbangkan dulu, atau yang biasa kita sebut sebagai gap ya, seperti itu. Jadi untuk skenario yang paling dekatnya, setidaknya posisi market Bitcoin bisa hit terlebih dahulu 20.800 atau 20.700 untuk melihat bagaimana besarnya reaksi di range itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat posisinya, karena ini masuk ke jam London ya, Asia dan London tidak terlalu begitu signifikan kenaikan dan penurunannya. Jadi kita bisa ngelihat di sesi New York atau pada jam 19 atau jam 20.00 seperti itu. Ya, jadi untuk sekarang mungkin akan saya pertimbangkan ketika si posisi marketnya itu dia naik, terreject di area kisaran 20.800 atau 20.500 dan dia tersideways di area sini, membentuk semacam yang namanya head and shoulder ya, membentuk yang namanya head and shoulder di area sini. Mungkin di area sini akan saya pertimbangkan untuk ngambil area posisi short ya. Area posisi shortnya sampai mana ya, mungkin akan kemungkinan penurunannya itu sampai kisaran area sini dulu ya, 19.500-an. Ini yang pertama
ya, karena bisa kita lihat juga di area sini adalah area posisi resisten minornya ya. Jadi di 19.500 kalau misalnya dia turun berarti kita lihat reaksi di 18.500 sampai 18.300-an seperti itu ya. Tapi kalau misalkan si posisinya dia break area kisaran 18.300 dan retest ya, berarti kita bisa ngelihat ya, ngelihat secara langsung posisi market Bitcoin jatuh ke kisaran 17.500 sampai 17.600. Karena di posisi 17.600 dan 17.500 di sana adalah posisi area demand zone untuk para buyer yang harus atau sangat harus dipertahankan oleh para buyer agar Bitcoin tidak jatuh lebih dalam ke level 15.000, 13.000 atau ya 16.000. Kita nggak tahu ya. Seperti itu. Jadi untuk analisa untuk analisa 1 atau 2 hari ke depan mungkin cukup apa itu ya, cukup sampai di sini sebenarnya ya. Karena nggak ada lagi yang mau kita bahas. Posisi market Bitcoin sudah berada di level yang memang kritikal. Kalau misalnya kita ngelihat nanti posisinya berhasil break di area 20.800 dan misalnya sideways di area sini, ada opportunity buat posisi market Bitcoin reach sampai 22.800-an. Karena mengingat di area situ ada banyak posisi imbalance yang memang harus diseimbangkan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi untuk hari ini ya, untuk hari ini atau video ini saya cukupkan ya, sekian. Thank you buat teman-teman yang sudah mau nonton ya, atau sudah subscribe ya. Terima kasih banyak yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk di subscribe ya, karena kalau misalnya nggak subscribe teman-teman nggak bisa mendapatkan update terbaru tentang pergerakan harga Bitcoin. Itu aja. Jadi mungkin itu aja untuk quick update Bitcoin per hari ini. Dari saya Chandra pamit. See you, bye bye.